Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Imam Abu Hanifah yang berdebat dengan seorang raja ateis dan ketika itu umurnya masih berumur 7 tahun. Imam Abu Hanifah dengan nama lengkap Nu'man bin Thabit yang dikenal sebagai ulama fikih generasi paling awal dan merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah seorang tabi'in sebab beliau pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW dan beberapa peserta perang Badar lainnya. Syekh Nawawi menceritakan dalam kitabnya Fath al-Majid tentang seorang pemeluk ateis yang bernama Dahriyah di zaman Syekh Hamad, gurunya Imam Abu Hanifah. Dahriyah telah berhasil membungkam ulama-ulama melalui satu pertanyaan saja, yaitu perihal keberadaan Allah SWT yang tidak memiliki tempat. Tapi ia belum puas, ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut dan tak mampu menjawab pertanyaannya. Masih tersisakah seorang ulama di antara kalian? Tanyanya menantang. Para menteri menjawab, iya, Syekh Hamad. Datanglah kalian padanya, mintalah dia untuk menghadapku. Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya, sehingga meminta waktu senggang semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah keok di hadapan sang raja ateis itu. Saat pagi harinya sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya yang ketika itu masih berusia 7 tahun. Kenapa Anda kelihatan putus asa? Tanya Abu Hanifah. Ketika mendapati gurunya murung, seakan menyimpan beban yang sangat besar. Bagaimana mungkin aku tidak putus asa, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah dibungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku mimpi tidak enak semalam. Terang Syekh Hamad. Aku melihat rumah yang sangat luas dan penuh hiasan, yang tertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah daun dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu. Mendengar perkataan gurunya, Imam Abu Hanifah berkata, "Guruku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya." "Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man," kata Syekh Hamad. Imam Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis, dan singa yang membunuhnya adalah aku. Maka berangkatlah engkau dengan membawa aku. Berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu. Lalu beliau pun mendatangi tempat perjanjian dengan para menteri. Dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu Imam Abu Hanifah berada di bawahnya, sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja ateis pun tiba dan langsung menuju singgasana. "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" tantangnya. Suasana hening seketika. Bahkan Syekh Hamad sendiri pun juga belum menjawab. "Akulah orang yang mampu menjawab pertanyaanmu," kata Imam Abu Hanifah. "Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu?"
Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil mampu melakukannya? Kata Raja Ateis. Imam Abu Hanifah pun menjawab, Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berjubah mewah. Allah meletakkan untuk para ulama. Jadi engkau mau jawab pertanyaan-pertanyaanku, tegas sang ateis. Lalu Abu Hanifah pun mengangguk. Dia tidak merasa gentar sedikit pun harus berdebat dengan Raja Ateis itu yang telah banyak mengalahkan ulama-ulama besar pada saat itu. Pertanyaan pertama sang Raja Ateis, apakah Allah itu ada? Iya, ada. Di manakah dia? Dia tidak memiliki tempat berdiam. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada dan tidak memiliki tempat? Buktinya ada di dirimu sendiri. Apakah itu? Apakah badanmu memiliki ruh? Iya. Di mana ruhmu? Apakah di kepala, apakah di perut, atau bahkan di kakimu? Sang raja pun kebingungan. Dia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama, dia harus terdiam di hadapan anak muda. Karena masih belum merasa puas, Imam Abu Hanifah menambah dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Iya, jawab sang raja. Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya? Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya raja untuk kedua kalinya. Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir? Imam Abu Hanifah menjawab, semuanya ada di badanmu. Apakah itu? Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tak ada apapun sebelum ibu jari dan sesudah kelingkingku. Maka seperti itulah Allah, tidak ada sesuatu di depan maupun di belakangnya, sebelum ataupun sesudahnya, kata Imam Abu Hanifah. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata sang Raja Ateis. Baiklah, aku akan menjawabnya, kata Imam Abu Hanifah. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Imam Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Lalu dia berkata, engkau kebalik, seharusnya saya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya itu berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun. Sang Raja Ateis pun turun dari singgasananya dan mengiyakan permintaan Imam Abu Hanifah tadi. Setelah keduanya bertukar posisi, maka sang ateis bertanya, sekarang jawablah, apakah pekerjaan Allah sekarang? Lalu Imam Abu Hanifah pun menjawab, pekerjaan Allah sekarang adalah menjatuhkan kebatilan seperti dirimu dari atas ke bawah dan menaikkan orang yang benar sepertiku dari bawah ke atas. Sang Raja Ateis pun tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan-lawannya. Justru ia takluk di hadapan anak muda. Itulah kisah Imam Abu Hanifah yang berhasil membungkam seorang Raja Ateis ketika dia masih berusia 7 tahun.